Setelah gelar perkara ini, berlakulah prinsip yang disebut habeas corpus, yang dalam pengertian Latin itu artinya supaya tidak ada pelanggaran hukum dan penganiayaan berlanjut pada mereka yang terdakwa, terduga, maka tubuhnya itu, korpusnya itu mesti dibawa ke depan pengadilan. Itu prinsip habeas corpus. Itu perlindungan hak asasi manusia menghendaki yang tersangka itu harus ada di depan hakim supaya orang tidak curiga bahwa dia sedang disakiti. Dan pada hari Kamis kemarin, status dari terlapor tiga tersebut dinaikkan menjadi tersangka. Akan tetapi ada satu terlapor inisial FPJ itu meninggal dunia. Satu dari tiga anggota Polda Metro Jaya yang berstatus terlapor atau terduga pelaku penembakan di luar hukum, An-Nauful Giling, terhadap Laskar FPI meninggal dunia. Nah sekarang masalahnya yang tersangka udah meninggal, yang terduga ini aparat kepolisian ini. Jadi orang menganggap bahwa berarti sebelum dia tiba di pengadilan selama berbulan-bulan dia ada di mana. Polisi tersebut dikabarkan meninggal dunia seusai terlibat kecelakaan lalu lintas. Meski begitu, Agus tak mengungkap kapan dan di mana peristiwa kecelakaan itu terjadi. Jangan main-main, rakyat sudah ditipu oleh pemimpin bertahun-tahun dengan janji-janji. Kalau ketika pemilu janjinya 1000 janji yang tidak dipenuhi. Kemudian rakyat hanya ditipu dengan sembako, dengan duit 50.000 supaya dia jadi pemimpin. Inilah perbuatan yang tidak benar. Kalau caranya sudah nggak benar, pasti hasilnya tidak benar. Saya khawatir nanti kalau memilih pemimpin dasarnya duit, saya khawatir bangsa Indonesia nanti bupatinya, bupati bajingan, gubernurnya, gubernur bajingan, menterinya, menteri bajingan, sampai presidennya, presiden bajingan. Di mana nurani kalian, wahai para aparat penegak hukum? Ingat, saya tidak bosan-bosan dalam video saya mengatakan, ingat, jabatan yang kalian banggakan itu, jabatan yang kalian gunakan itu, semuanya tidak ada yang abadi. Semuanya akan selesai. Semuanya akan selesai. Selesai. Itu akan diminta pertanggungjawaban di dunia dan juga di akhirat. Maksud saya itu kalau kalian percaya akhirat. Maksud saya itu kalau kalian punya agama. Maksud saya, kalau enggak saya nggak tahu. Indonesia korbannya itu banyak sekali dalam segala macam peristiwa. Dan peristiwa terakhir ada di kilometer 50 dan presiden tidak mengucapkan satu kalimat pun. Apa dia nggak punya TV? Apa dia nggak baca koran? Apa dia nggak punya pembisik? Apa dia nggak punya kemampuan untuk menghadapi masyarakat sipil? Karena masyarakat sipil lagi marah soal HAM. Ini namanya presiden pengecut sebetulnya. Hanya itu kesimpulan saya. Dan kita percaya bahwa akal sehat publik akan terus menuntut agar supaya peristiwa ini betul-betul diuraikan sedetil-detilnya, supaya kita tahu evilnya di mana si evil bersembunyi, kejahatan bersembunyi di mana. Karena sering dikatakan devil, setan itu selalu ada dalam detil. Nah, detil ini yang sedang kita bongkar. Jadi saya menganggap bahwa upaya untuk membekuk Habib Rizik itu memang desain istana. Analisis saya begitu, dan itu terlihat dari mereka yang berkumpul sejak kedatangan Habib Rizik itu dipantau WA-nya, teleponnya, segala macam itu untuk dijebakkan ke dalam skenario penangkapan Habib Rizik. Padahal Habib Rizik dari awal itu kesalahannya adalah kesalahan dalam undang-undang kesehatan, bukan kesalahan melawan negara, bukan kesalahan melawan kemanusiaan, bukan kesalahan korupsi segala macam. Dia diintai terus untuk dicelakakan. Tim advokasi korban tragedi 7 Desember 2020 melaporkan kasus penembakan terhadap 6 anggota Front Pembela Islam ke International Criminal Court atau ICC. Benar,
tim advokasi yang melaporkan ke ICC melalui Office of the Prosecutor ICC, ujar Sekretaris Umum DPP FPI, Munarman, saat dihubungi pada Selasa, 19 Januari 2021. Dalam tangkapan layar laporan yang Tempo terima, tertulis bahwa tim advokasi meminta ICC atau Pengadilan Kejahatan Internasional menindaklanjuti laporan kasus yang dikirimkan, yakni kasus 21 sampai 22 Mei 2019 dan 7 Desember 2020. Please find the attack report on tragedy 21-22 Mei 2019 and tragedy 7 Desember 2020. Demikian pernyataan dalam laporan tersebut. Meninggalnya seorang tersangka atau terduga itu adalah bagian yang berupaya mengakhiri rentetan pengungkapan kasus ini. Jadi seolah-olah berakhir dengan meninggalnya seorang terduga aparat kepolisian. Polisi tersebut meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Hal ini diungkap Kabaris Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Menurut Agus, satu dari 3 anggota Polda Metro Jaya yang berstatus terlapor atau terduga pelaku penembakan di luar hukum, unlawful killing, terhadap Laskar FPI meninggal dunia. Polisi tersebut dikabarkan meninggal dunia seusai terlibat kecelakaan lalu lintas. Dapat info kalau salah satu tersangka atau terlapor meninggal dunia karena kecelakaan, kata Agus saat dikonfirmasi. Meski begitu, Agus tak mengungkap kapan dan di mana peristiwa kecelakaan itu terjadi. Silakan ditanyakan ke penyidik ya. Begitulah katanya. Diketahui ada 3 anggota Polda Metro Jaya yang dikekinian berstatus terlapor dalam kasus dugaan unlawful killing Laskar FPI di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Kasus ini pun telah memasuki tahap penyidikan. Ini taruhan bagi Kapolri. Kalau ternyata bahwa publik tetap meragukan skenario yang dibuat oleh sistem pengadilan kita, maka taruhannya adalah reputasi dari Pak Kapolri. Karena ini adalah peristiwa yang nanti akan menentukan karier banyak orang di kepolisian. Sementara itu, dalam rilis berbeda, Munarman menyayangkan pernyataan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik terkait peristiwa sebelum penembakan terjadi. Disebutkan Ahmad Taufan Damanik bahwa saat terjadi bentrok antara korban dan pelaku pelanggaran HAM berat, bahkan lebih kejam lagi, Ahmad Taufan Damanik mempersepsikan 6 korban menikmati pergulatan yang sedang mereka alami. Itulah kata Munarman. Munarman menilai pernyataan Taufan Damanik telah membuktikan bahwa adanya sikap ketidakmauan dan mekanisme hukum nasional yang tidak mampu dalam mengungkapkan pelanggaran HAM. Berangkat dari pernyataan Komnas HAM itulah, Munarman mengatakan bahwa hal tersebut akan menjadi pintu masuk bagi mekanisme pengadilan internasional dalam upaya penegakan HAM dalam kasus penembakan anggota FPI. Keputusan untuk menaikkan status perkara dari tahap penyelidikan ke penyidikan dilakukan usai penyidik melaksanakan gelar perkara. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum atau Dittipidum Bareskrim Polri menyimpulkan telah menemukan adanya unsur pidana berkaitan dengan pasal 338 Junko pasal 351 ayat 3 KUHP yang diduga dilakukan oleh 3 anggota Polda Metro Jaya selaku terlapor. Pasal 338 KUHP itu sendiri berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena membunuh dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sedangkan pasal 351 ayat 3 berbunyi, jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Tentunya Polri akan menyelesaikan perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel, kata Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono. Kepala Bapilu Partai Demokrat Andi Arief memberikan pernyataan soal penahanan Habib Rizik Syihab, Syahganda Nainggolan, dan Jumhur Hidayat. Andi Arief menilai penahanan ketiga orang tersebut merupakan bentuk ketidakadilan. Dia menyatakan bahwa keberagaman bukan berarti bebas memenjarakan orang lain. Keberagaman itu bukan berarti bebas menjarakan siapapun dengan cara apapun. Cuit Andi Arief dikutip dari akun Twitternya @andiarif. Andi Arief juga menyampaikan yang menjadi payung dari keberagaman adalah keadilan. Dia menilai bahwa Habib Rizik Syihab, Syahganda Nainggolan, dan Jumhur Hidayat merupakan tahanan politik yang layak untuk dibebaskan. Penjara Habib Rizik Syihab, Syahganda, Jumhur adalah penjara ketidakadilan. Mereka tahanan politik yang layak dibebaskan, ujarnya.
Keberagaman pendapat yang ada di negeri ini bukan berarti perintah bebas memenjarakan siapapun dengan cara apapun. Keadilan, hukum, dan kebebasan berpendapat harus dijunjung tinggi dalam negara yang menganut demokrasi. Begitu kira-kira pesan yang hendak disampaikan Kepala Badan Pemenang Pemilu DPP Partai Demokrat Andi Arief lewat akun Twitter pribadinya. Sekali lagi, keadilan adalah payung keberagaman. Begitulah tegasnya. Andi Arief lantas menyinggung kasus yang menimpa Habib Rizik Syihab dan dua inisiator koalisi aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat. Di mana Habib Rizik yang selama ini keras menentang pemerintah merupakan orang yang kali pertama diadili karena pelanggaran protokol kesehatan. Sementara Jumhur dan Syahganda juga kerap mengkritik pemerintah dijerat kasus sebaran informasi bohong yang menyebabkan kerusuhan. Bahkan Syahganda menjadi satu-satunya yang dituntut 6 tahun penjara karena kasus informasi bohong. Andi Arief menekankan bahwa ketiganya sedang mengalami ketidakadilan. Penjara Habib Rizik Syihab dan Jumhur adalah penjara ketidakadilan. Mereka tahanan politik yang layak dibebaskan. Begitulah tegasnya.